Shalom Alaihim, jumpa lagi dengan Ibu Agnes Niko Wicaksari dari SMP Negeri 4 Kota Madiun. Kita akan berbicara tentang kemampuanku terbatas, tapi sebelum itu mari kita siapkan hati kita untuk doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas berbagai anugerah dalam diri kami. Bapa, kami sering lalai menjalankan ajaran kasih Putra-Mu Yesus Kristus. Kami selalu merasa iri dan cemburu terhadap kemampuan dan keberhasilan sesama kami. Untuk itu, kami mohon ampun dan berkat-Mu. Terangi dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat belajar dan bekerja sama untuk saling melengkapi kekurangan dan kelebihan, sehingga dapat menuju ke kesempurnaan seperti rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, kita akan melihat bagaimana mengubah tradisi menjadi sebuah kemenangan. Selama generasi-generasi sebelum abad ini, usaha untuk mengembangkan perajin ahli dilakukan oleh seorang ayah dengan mengajarkan profesinya kepada anak laki-lakinya. Keahlian yang diperlukan untuk membuat kerajinan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bertahun-tahun yang lalu, seorang pembuat sepatu mengajarkan kepada anak laki-lakinya yang berumur 9 tahun untuk membuat kerajinan sepatu ini guna mempersiapkan dia menghadapi kehidupan di masa mendatang. Pada suatu hari, alat pelubang kulit jatuh dari meja pembuat sepatu itu dan secara tragis membutakan sebelah mata anaknya yang berumur 9 tahun. Karena belum ada pengetahuan dan keahlian kedokteran seperti zaman sekarang, maka anak tersebut akhirnya tidak hanya kehilangan sebelah mata saja, tetapi kehilangan kedua matanya. Ayahnya memasukkan anaknya itu ke sekolah khusus bagi orang tunanetra. Pada masa itu, mereka diajar membaca dengan menggunakan balok-balok kayu yang diukir seperti huruf-huruf. Belajar dengan balok-balok kayu semacam itu tentu saja sangat merepotkan dan memerlukan banyak waktu. Walaupun demikian, anak tukang sepatu tersebut tidaklah puas hanya belajar membaca saja. Dia tahu pasti ada cara untuk lebih mudah dan lebih baik. Selama bertahun-tahun dia merancang sistem membaca yang baru bagi orang buta dengan cara menusukkan bintik-bintik pada kertas. Untuk mencapai rencananya tersebut, anak pembuat sepatu itu menggunakan alat pelubang kulit yang sama yang telah membutakannya pada masa lalu. Nama anak itu adalah Louis Braille. Dialah penemu huruf Braille untuk orang-orang buta. Mari kita dalami cerita itu. Apa yang menarik bagimu dari kisah di atas? Dapatkah kamu menemukan tokoh-tokoh lain yang mempunyai kemiripan dengan kisah tersebut? Pelajaran apa yang kamu petik dari kisah tersebut? Pesan yang disampaikan dalam cerita. Kisah Louis Braille memberi pesan, keterbatasan apapun bila disikapi secara positif bisa menjadi peluang untuk berkembang. Kalian dapat menyaksikan sendiri banyak orang cacat yang menjadi terkenal. Banyak orang yang kurang pandai dalam matematika tetapi sukses menjadi pengusaha. Banyak orang yang berasal dari pelosok kampung yang ke sekolah harus berjalan kaki puluhan kilometer dan fasilitas belajarnya sangat minim, bisa menjadi juara olimpiade. Masih banyak lagi contoh yang bisa ditemukan. Sekarang,
tulislah pada buku catatan. Sebutkan berbagai bentuk keterbatasan manusia. Sikap apa saja yang biasanya muncul dalam menghadapi keterbatasan? Apa akibat yang ditimbulkan dari sikap seperti itu? Bagaimana sikap yang sebaiknya dikembangkan dalam menghadapi keterbatasan? Buatlah seperti contoh berikut. Di sisi sebelah kiri, silahkan ditulis sikap positif terhadap keterbatasan. Di sisi sebelahnya, silahkan ditulis dampak dari sikap positif terhadap keterbatasan. Di bagian bawah, tuliskan sikap negatif terhadap keterbatasan. Masih dalam jalur yang sama, tuliskan dampak dari sikap negatif terhadap keterbatasan. Anak-anak boleh menuliskan 2, 3, atau bahkan 10 dari semuanya itu. Yang terpenting dalam mengatasi keterbatasan adalah 1. Keberanian menerima keterbatasan dengan cara mengatasi dengan bekerja keras. 2. Yakin bahwa segala sesuatu bisa diraih asal ada tekad dan sebagainya. 3. Hindari diri dari rasa minder, frustasi, iri, atau menghalalkan segala cara yang tidak akan menyelesaikan keterbatasan yang dimiliki. Anak-anak yang terkasih, ada berbagai keterbatasan dalam hidup seseorang, antara lain keterbatasan fisik, meliputi buta, tuli, bisu, tidak memiliki anggota tubuh dengan lengkap, dan lain-lainnya. Dua, keterbatasan kemampuan intelektual. Contohnya, berpikir lambat, sulit menganalisa masalah, dan yang ketiga adalah keterbatasan psikologis atau sifat atau karakter. Keterbatasan ini meliputi pemalu, tegas, kasar, lemah lembut, otoriter atau ingin menang sendiri, menutup diri, pasrah pada nasib, dan yang lainnya. Selain itu, ada pula keterbatasan dari sisi ekonomis. Misalnya, tidak memiliki biaya atau dana, tidak mampu membiayai hidup, atau hidup miskin, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya adalah keterbatasan sistem budaya. Keterbatasan sistem budaya bisa meliputi budaya pikir patriarki, budaya nikah dengan mas kawin yang besar, dan larangan merantau. Sikap yang bisa muncul antara lain munafik. Munafik adalah menghalalkan segala cara untuk menutupi kekurangan, mencari perhatian untuk merugikan orang lain. Sikap yang kedua adalah minder, di mana minder bisa diartikan sebagai merasa hidup sebagai beban, sukar bergaul, iri hati, cemburu, menyebut nama Tuhan dengan tidak adil. Sikap yang harus dikembangkan.
Jangan jadikan kekurangan sebagai alasan untuk tidak berkembang atau tidak sukses. Menerima diri apa adanya. Sekarang kita akan melihat dari sisi pandangan Kristiani. Dasar biblis yang kita gunakan adalah Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Angin ribut diredakan. Berdasarkan kutipan Injil tersebut, kita bisa melihat beberapa nilai bahwa keterbatasan dimiliki oleh semua orang. Keterbatasan merupakan keunikan dari masing-masing manusia. Bekerja sama, saling mengembangkan diri, saling melengkapi untuk mengatasi keterbatasan. Cara mengatasi keterbatasan. Berlatih dan bertanya kepada orang lain, dan mengadakan relasi dengan Tuhan secara terus-menerus. Demikianlah beberapa hal tentang kemampuan dan keterbatasanku. Semoga materi pelajaran ini mampu membuka wahana pikiran kita untuk selalu mengucapkan syukur dan berbangga dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Tuhan kepada diri kita. Terima kasih. Sukses selalu. Shalom alaikum.